sosok yang berada di dalam jiwanya Teh Lasri itu ngomong, urang cokot budak ieu, urang cokot budak ieu. Sambil suasana semakin mencekam, Andre dan yang lainnya pun membacakan ayat-ayat suci Al-Quran sebisa mungkin. Dan kagetnya, bukan malahnya Teh Lasri sadar, tapi malah makin menjadi. Di sana Teh Lasri sambil ketawa-ketawa cekikikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Galih Lesmana di channel The Myth Official. Hanya mitos kalau tidak ada kebenaran. Pada kesempatan kali ini, kami akan menceritakan satu pengalaman misteri yang telah dikirim oleh Sobat The Mythers yang kita sebut saja namanya Andre. Kejadian ini berlokasi di salah satu desa di wilayah Garut Selatan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk Sobat The Mythers semua yang belum subscribe channel kami, jangan lupa untuk subscribe. Dukung terus channel kami agar lebih baik ke depannya. Dan kami lebih semangat dalam membuat konten yang terbaru di channel The Myth Official. Dan bagi The Mythers semua yang telah mendukung dan telah menyaksikan tayangan ini yang dari awal, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua. Oke, kita masuk ke ceritanya. Pengalaman ini diceritakan oleh Sobat The Mythers yang bernama Andre. Ketika itu, Andre, istri dan anaknya ingin pulang kampung di salah satu desa di wilayah Garut Selatan tentunya. Sebenarnya rencana pulang kampung Andre ini sudah dari 2 minggu yang lalu. Karena mungkin kesibukan Andre bekerja sehingga rencana yang telah direncanakan itu gagal. Andre dan istrinya bukan semata-mata hanya untuk pulang kampung, tetapi memang istrinya mendapatkan kabar bahwa kakak dari istrinya tersebut sedang sakit parah. Dan kebetulan nama dari kakak istrinya itu Teh Lasri. Singkat cerita, Andre dan istri dan anaknya itu melakukan perjalanan dari kota Jakarta ke wilayah Garut Selatan. Tanpa berlama-lama, Andre pun masuk atau sampai di wilayah Garut Selatan dan bapak mertua, ibu mertuanya pun menyambut kedatangan Andre, istri dan anaknya. Kebetulan memang pada saat itu sedang banyak saudara-saudara yang lagi berkunjung ke rumah bapak mertuanya. Sekilas gambaran desa di sana, Andre bercerita kepada saya. Desanya tersebut masih asri. Suasananya tampak dingin. Dan memang di sana pun hanya sedikit kendaraan bermotor. Dan itu pun mungkin ada salah satu mobil pengangkut sayuran. Dan konon, istri Andre pernah bilang bahwa di daerah sana itu masih ada orang-orang yang mempunyai ilmu santet lah, atau teluh. Nah, singkat cerita, sambil istri dan anaknya mengobrol ke sana kemari, Andre mulai penasaran. Dia bertanya kepada bapak mertuanya, "Pak, Teh Lasri itu kenapa ya?" Bapaknya pun menjawab, "Kita juga bingung. Nah, awalnya itu tidak apa-apa. Semenjak udah 3 minggu ini Teh Lasri tidak bisa bangun. Dan dia hanya tatapannya kosong, tidur." Sambil mengobrol, Andre pun sambil melihat ke kamarnya Teh Lasri yang memang sedang berbaring di ranjangnya. Sambil melihat memang keadaannya sungguh memprihatinkan.
Teh Lasri itu yang dulunya badannya putih, mulus, karena memang Teh Lasri ini berprofesi sebagai biduan yang memang dari desa ke desa sering bernyanyi. Nah, sekarang kondisinya badannya kurus, rambut panjangnya itu semrawut, dan anehnya ketika Andre melihat, matanya itu melotok dengan tatapan yang kosong dan mulutnya itu menganga. Andre pun tambah penasaran, memang sudah berobat kemana saja Pak? Bapak mertuanya pun menjawab, Chef Andre, Teh Lasri udah dibawa kemana-mana, mau pengobatan medis dan non medis pun udah dilakuin. Tapi memang kata medis, katanya gejala stroke, ucap dari bapaknya Teh Lasri itu, atau bapak mertuanya Andre bilang. Lantas si Andre tambah penasaran, kalau dengan non medisnya gimana Pak hasilnya? Nah, sontak si bapaknya pun menjawab, hasilnya memang katanya ada yang suka sama Teh Lasri. Cuman nggak tahu kenapa, bapak juga sebabnya kenapa gitu ya. Teh Lasri ini tiba-tiba sakit. Tiba-tiba seperti inilah Andre. Nah, sambil melihat kondisi Teh Lasri ke kamarnya, Andre pun menyudahi percakapan dengan bapak mertuanya karena mungkin dia lelah perjalanan dari Jakarta ke Garut, dan segeralah Andre sama istri dan anaknya itu ke kamar yang memang udah disiapkan sama bapak mertuanya ya. Kamar Andre itu tepat bersebelahan dengan kamar Teh Lasri. Nah, singkat cerita, malam hari pun tiba. Ketika itu Andre dan istrinya sedang membereskan pakaian dan barang bawaannya ya, barang bawaannya dan pakaiannya. Dan memang ketika itu anaknya ingin buang air kecil ke kamar mandi. Kondisi dari rumahnya itu kamar mandi memang ada di belakang. Nah, anaknya ini tidak ditemenin oleh Andre dan istrinya karena memang Andre sama istrinya sedang sibuk merapikan pakaian. Lalulah si anaknya ini ke kamar mandi sambil sambil merapikan pakaian. Andre dan istrinya ditunggu-tunggu selama 15 menit. Kok anaknya nggak balik-balik ke kamar. Sontak langsung istrinya pun bilang, Pak, kenapa ini, mana Ricky? Kita sebut aja nama anaknya Andre itu Ricky. Kemana Ricky? Kok belum balik lagi ya? Nah, karena Andre pernah bilang bahwa istrinya itu punya kecemasan berlebih pada anaknya gitu ya. Nah, memang punya sifat seperti itu. Lantas Andre pun berpikir, oh iya juga ya, masa buang air kecil cuma 15 menit, lama banget gitu ya. Tanpa pikir panjang, istrinya pun bilang segeralah susul ya. Memang si Andre itu tanpa pikir panjang langsung lari gitu ke belakang rumahnya. Nah, ketika udah berlari dari kejauhan, Andre ngelihat Ricky itu sedang melihat ke arah jendela yang memang jendelanya itu sedang udah terbuka gitu ya, udah terbuka di halaman belakang. Dengan tatapan kosong, Ricky melihat keluar aja terus. Andre pun coba memanggil ya, Ki. Kedua kalinya, Ki. Dan Ricky anaknya Andre itu tidak nyaut sama sekali. Dia tidak menggubris ucapan dari Andre, bapaknya itu ya. Tak lama kemudian, Ricky itu tetap berdiri di dekat jendela dengan melihat keluar dengan tatapan kosong. Karena memang di halaman belakang rumahnya mertua Andre ini adalah tempat pemakanan umum. Selang berapa lama, akhirnya si Ricky itu bilang sambil mengucap lirih, "Wah Lasri," katanya. Wah Lasri. Sontak si Andre itu menutup jendela dan menggendong anaknya itu si Ricky ke ruangan depan. Tak jauh sebelum dia melangkah ke ruangan depan, ada suara perempuan yang menjerit. Ah, gitu ya. Ah.
sontak itu seperti suaranya Teh Lastri. Dan benar saja ketika Andre berlari membawa menuju kamarnya Teh Lastri, di situ sudah ada bapak mertua, ibu sama istrinya yang sudah menjerit, "Lastri," katanya, "Lastri, Lastri." Ketika Andre itu tiba ke sana, dan memang Teh Lastri itu sedang berdiri di atas ranjangnya. Nah, Andre melihat sosok Teh Lastri itu berubah 180 derajat. Yang awalnya matanya berubah menjadi merah, melotot, berubah menjadi merah, mukanya itu pucat, dengan rambutnya yang semrawut. Dia itu seperti orang yang sedang menari-nari. Ketika mau dideketin gitu ya, mau dideketin sama si Andre ini, dan sontak tiba-tiba sosoknya itu ngomong. Sosok yang berada di dalam jiwanya Teh Lastri itu ngomong, "Urang cokot budak ieu." Sambil suasana semakin mencekam, Andre dan yang lainnya pun membacakan ayat-ayat suci Al-Quran sebisa mungkin. Dan kagetnya, bukan malahnya Teh Lastri sadar, tapi malah makin menjadi. Di sana Teh Lastri sambil ketawa-ketawa, cikikikannya, gitu. Sontak kaget kan, sambil kukunya itu sambil mencakar-cakar tembok. Nah, akibatnya kan ada darah yang kuku yang mengelupas. Sambil Teh Lastri mencakar-cakar gitu ya ke ini. Suasana pun menjadi gaduh sehingga tetangga-tetangga sekitar dekat rumah bapak mertuanya berdatangan. Nah, ketika para tetangga sudah berdatangan, adalah seorang bapak-bapak yang mendatangi bapak mertuanya Andre. Dan sambil bilang, "Assalamualaikum." Bapaknya menjawab, "Waalaikumsalam." Dalam hati Andre sambil menoleh, "Alhamdulillah ada Pak Ustadz," katanya. Pak Ustadz pun tidak pikir panjang, tidak berlama-lama. Pak Ustadz pun langsung menghampiri. Dan memang kondisi Teh Lastri itu sudah nggak karuan. Menghampiri. Nah, di saat itu ketika Pak Ustadz menghampiri sambil membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, tiba-tiba Teh Lastri itu menoleh dan sambil berucap, "Tong ganggu urusan aing maneh." Sontak Pak Ustadz pun sambil mendekati sosok yang ada di jiwa Teh Lastri sambil melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, tambah keras lagi. Dan sontak si Teh Lastri itu menjerit, gitu ya, sambil menjerit. Nah, tak lama kemudian Teh Lastri sosok makhluk yang ada di Teh Lastri itu hilang. Tapi kejadian ini bukan hanya sampai di situ. Semua tetangga, orang-orang yang menyaksikan terkaget karena tiba-tiba Teh Lastri badannya terbujur kaku. Sontak Andre, istri, dan yang lainnya pun kaget. Kenapa? Ini ada apa? Kenapa? Tak lama Pak Ustadz menghampiri Lastri. Dan memang Teh Lastri ini, Pak Ustadz itu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Teh Lastri sudah berpulang ke rumahnya Allah. Nah, teman-teman Sobat Demeter semua, seperti apakah lanjutan cerita dari Teh Lastri ini? Kami akan jelaskan di part kedua. Sekali lagi, terima kasih telah menonton dan mensupport channel The Myth Official ini.
Semoga tayangan ini bisa bermanfaat, bisa memberikan pelajaran bagi teman-teman semua. Dan teman-teman mohon dukung terus channel kami agar lebih berkembang ke depannya dan kami lebih semangat untuk membuat konten-konten terbaru di channel Demit Official dengan cara subscribe. Sekian, Gali Lesmana pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.